Sehingga muncul pertanyaan, mengapa saya cacat? Mengapa saya miskin? Mengapa saya bodoh? Mengapa? Itu pertanyaan manusia. Kesulitan, kekurangan apapun yang terlihat, yang memang kita lihat walaupun itu nyata, itu ada jalan keluarnya. Karena itu tidak perlu menyesali kekurangan. Semakin tidak ada yang baik jika manusia menyesali kekurangan yang ada dalam dirinya. Karena di dunia ini sudah kenyataan berwarna-warni. Bisa saja kekurangan itu menjadi kelebihan dan bisa saja kelebihan menjadi kekurangan. Setiap penyesalan yang kita lakukan yang ada dalam diri kita itu potensi merusak hidup kita, potensi merusak pikiran kita, potensi merusak sesama kita. Karena apa? Karena kita luka. Allah mampu berkarya sangat dahsyat di dalam diri kita jika kita mengucap syukur, jika kita menerima diri kita sendiri dan tidak mempersalahkan Sang Pencipta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Karena itu, dengan mengucap syukur, maka kita memberikan kebebasan bagi Allah untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Shalom Sobat YTOR, bertemu lagi bersama saya Pendeta Elmanik hanya di program Terang Warta Rohani. Ya, kali ini dalam satu topik, jangan menyesali kekurangan. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 9 ayat 1-3 ya, untuk mendasari perenungan ini. Baik, sahabat, bisa dibuka Alkitabnya, Alkitab elektronika atau Alkitab yang manual ya. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ya, satu ayat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kalau sudah dibuka Alkitabnya, saya akan membaca. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ya, demikian firman Tuhan. Pemirsa, ada begitu banyak orang ya yang menyesali dirinya, yang menyesali kehidupannya. Atau mungkin ada beberapa orang dia terlahir cacat seperti yang saya baca tadi ya. Atau ada orang dia lahir di keluarga tidak kaya seperti gitu ya. Tidak di istana, tidak anak bangsawan, di keluarga miskin. Dia menyesali, kenapa saya lahir? Atau merasa dirinya itu bodoh. Atau dia merasa berkulit hitam, tidak putih. Atau mungkin pendek. Lebih parahnya lagi kate. Atau mungkin dia gendut sekali. Atau cebol. Nah, ada begitu banyak kondisi-kondisi manusia. Kehidupan manusia ini memang berwarna-warni. Baik itu kulit, baik itu ekonomi, baik itu kecerdasan, baik itu tubuh ini, pemirsa. Banyak sekali warna-warni di dalam dunia ini. Sesungguhnya itu kekayaan. Tetapi
tidak sedikit orang menyesali kehidupannya, menyesali kekurangannya. Nah, sehingga muncul pertanyaan, mengapa saya cacat? Mengapa saya miskin? Mengapa saya bodoh? Mengapa? Itu pertanyaan manusia. Sebab pada zaman Yesus pun itu pertanyaan, mengapa anak itu buta? Nah, jawab Yesus, tidak ada yang salah dengan semua itu karena pekerjaan Allah dinyatakan lewat dia. Berarti orang yang mengalami kekurangan atau kelebihan adalah mulia dalam pandangan Allah. Sebab semua ciptaannya adalah sungguh sangat baik. Itu di Kejadian 1 ayat 31. Sungguh sangat baik. Nah, semua berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengurus bila manusia itu mau diurus. Pemirsa, ya. Itulah yang terjadi di Yohanes 9 ayat 6 tadi ya. Bagaimana orang itu, apakah anak ini yang salah? Nah, di dalam Yohanes 9 ayat 6, saya membacanya di sini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, artinya pemirsa bahwa kehidupan ini memang harus ditata. Tidak semuanya langsung seperti tak perlu pekerjaan lagi. Kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini yaitu untuk memelihara alam raya ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana orang buta tadi, ya, dia bisa sembuh. Artinya di sana bisa kita lihat bahwa kesulitan, kekurangan apapun yang terlihat, yang memang kita lihat walaupun itu nyata, itu ada jalan keluarnya. Karena itu tidak perlu menyesali kekurangan. Sekarang mau kita renungkan, apa kekurangan Anda dalam hidup ini? Mungkin pemirsa mengatakan, anak saya autis. Padahal saya ini religius. Saya ini takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan saya anak yang autis? Tidak sedikit loh keluarga-keluarga yang memang anaknya ada yang autis, membuat beban dalam dirinya. Bahkan semakin dipikirkan, semakin ditolak itu, orang itu semakin menderita. Karena apa? Menyesali kekurangan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan diri sendiri, bahkan nanti mempersalahkan pasangannya. Kenapa aku kawin dengan kamu? Nah, ini dia masalahnya. Akhirnya semakin bertengkarlah kehidupan itu. Semakin tidak ada yang baik jika manusia menyesali kekurangan yang ada dalam dirinya. Karena di dunia ini sudah kenyataan berwarna-warni. Bisa saja kekurangan itu menjadi kelebihan dan bisa saja kelebihan menjadi kekurangan. Bukankah banyak begitu? Ya, yang tangannya terlahir cacat, tangan tidak ada, kaki juga tidak ada, bahkan menjadi perenang. Wah, saya membaca itu ya. Menjadi perenang yang sangat luar biasa. Bahkan ada banyak yang catat menjadi hidupnya efektif, menjadi hidupnya berkualitas. Dia dapat memberi dirinya kepada manusia, kepada sesama. Tetapi tidak sedikit orang yang sempurna secara fisik, sempurna secara jiwa, tetapi menjadi sampah masyarakat. Yang paling menyedihkan mana? Terlahir buta, tetapi mencari solusi, atau terlahir sempurna, menyakiti jiwanya, dan menyakiti dirinya sendiri. Nah pemirsa, coba tengok lingkunganmu. Coba tengok kiri kananmu.
Belajar dari orang-orang yang keluar dari kekurangan, keluar dari kesulitannya. Belajar. Saya sangat banyak belajar dari orang-orang yang kurang, tetapi mereka justru berkelimpahan. Wah, orang-orang cacat mampu memberi, mampu menolong sesama, mampu menolong orang tuanya, mampu mensejahterakan rumah tangganya. Orang-orang yang sempurna secara fisik, ini saya lihat, saya perhatikan, sempurna secara pikiran, bahkan saya bisikkan kepada pemirsa, S2. S2. Cerdas. Tetapi pengangguran. Tidak dapat memberi kepada sesama, bahkan tidak mampu mensejahterakan dirinya maupun keluarganya. Kenapa bisa demikian? Karena menyesali kekurangan. Karena ada juga banyak orang pintar yang cerdas, dia menyesal. Kenapa tadi saya tidak mengambil S2 di bidang ini? Kenapa saya tidak S2 dokter jantung? Mungkin kira-kira begitu ya. Jadi menyesali. Setiap penyesalan yang kita lakukan yang ada dalam diri kita itu potensi merusak hidup kita, potensi merusak pikiran kita, potensi merusak sesama kita. Karena apa? Karena kita luka. Kita luka, kita tidak menerima diri sendiri. Ketika kita luka, maka semuanya salah. Maka dunia salah, maka diri sendiri pun salah. Nah, kalau sudah paradigma seperti itu, berarti sakit. Orang yang sakit itu tidak dapat berbuat apa-apa selain ditolong dari luar. Nah, orang sehat sakit. Ini dia, orang sehat sakit. Orang cerdas, S1, S2, S3 perlu ditolong. Orang cerdas adalah orang bodoh. Mana sih? Orang bodoh atau orang cerdas? Banyak sekali orang bodoh itu, tetapi mempekerjakan orang-orang pintar secara akademis. Karena apa? Orang-orang cerdas itu selalu melamar kepada orang-orang yang berhasil membangun bisnisnya. Nah, karena itu pemirsa, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbicara kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ketika apapun yang kita alami, kita menerimanya, bersyukur, terima kasih saya hadir di tengah-tengah dunia ini, meski tangan saya cacat. Tapi bersama Yesus akan aku lakukan segala perkara yang sangat besar sekali. Bersama Yesus. Kenapa? Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat, luar biasa, tidak ada yang menandingi. Apapun bisa diperbuat di dalam kehidupan kita. Allah mampu berkarya sangat dahsyat di dalam diri kita jika kita mengucap syukur, jika kita menerima diri kita sendiri dan tidak mempersalahkan Sang Pencipta. Ingat bahwa Allah itu sangat maha besar. Kita dapat melihat Allah itu sangat maha besar yaitu alam semesta. Langit menceritakan kemuliaannya. Pemirsa tahu, bumi ini sudah sangat besar ya. Itu masih terkecil loh pemirsa. Matahari sudah sangat besar, itu masih kecil. Tapi ada yang sangat besar, yaitu galaksi. Yang terdiri dari matahari, debu, dan materi gelap. Itu galaksi itu sangat maha besar. Dan itu pun ada ditemukan 2000 triliun galaksi. Wah, besar sekali. Jadi kalau persoalan kita yang kita katakan itu kekurangan, itu bisa menjadi kelebihan. Amin, pemirsa. Itu bisa menjadi kelebihan
ketika paradigma kita dirubah dari kekurangan menjadi kelimpahan, maka jadilah seperti apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Karena itu mengucap syukurlah, menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah kata firman Tuhan, yang dikehendaki Allah, bukan sungut-sungut. Allah sangat membenci bangsa Israel yang bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Di antara kita pun, kita akan senang dengan sesama kita yang mau menerima apa yang tersajikan dalam kehidupan ini. Karena itu, dengan mengucap syukur, maka kita memberikan kebebasan bagi Allah untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Saya harap pemirsa, saya mendorong pemirsa supaya melakukan apa kehendak Tuhan. Apa itu? Mengucap syukur. Baik pemirsa YTWR Channel, sampai jumpa dalam program Terang Warta Rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.